Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini si anak mau keliling-keliling katanya. Bab 457 Niat membunuh. Pada mumi bayi itu, mula-mula terdengar semburan air yang memercik ke besi panas membara, lalu tiba-tiba terdengar suara yang nyaring dan tajam. Saat mayat-mayat lainnya bertemu dengan sup obat yang disiapkan oleh Yeyan, rasanya seperti pertemuan besi dengan belerang asam, dan permukaannya langsung berputar. Pemandangan seperti itu seperti bayi-bayi mumi itu tiba-tiba hidup kembali. Semua orang merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Hawa dingin merambat di punggung mereka, dan mereka semua mundur selangkah. Bahkan Ye Yunlan yang selalu tenang, meraih lengan Ye Yan dan tanpa sadar bersandar padanya. Untungnya, pemandangan mengerikan ini tidak berlangsung lama. Dalam 10 detik, kelima mumi tersebut menyusut dan berubah menjadi 5 genangan darah. Semua orang merasa suasana sekitar telah berubah. Awalnya agak menakutkan, membuat orang merasakan depresi yang tak terlukiskan. Namun pada saat ini, udara tiba-tiba tampak cerah, dan semua orang merasakan napas mereka tiba-tiba menjadi lebih lancar dan suasana hati mereka tiba-tiba menjadi bahagia. Berdebar, kaki Mu Yuan melemah dan dia berlutut. Dia menatap Ye Yan, menatap tajam, seolah dia ingin membuat lubang di dirinya dengan matanya. Siapa kamu? Mu Yuan menanyakan pertanyaan ini untuk kedua kalinya malam ini. Kali ini, nadanya sangat hampa, seolah dia tidak punya jiwa sama sekali. Bagi Mu Yuan, pengalaman hari ini hanyalah mimpi buruk. Dia telah mempersiapkannya begitu lama, bahkan berisiko dilikuidasi oleh Asosiasi Metafisika Tiongkok, dan menghasilkan formasi terbawahnya sendiri. Tapi dia tidak menyangka kalau itu akan dipatahkan oleh Ye Yan dengan begitu mudahnya. Hal ini membuat pikiran Mu Yuan menjadi kosong, dan dia hampir meragukan hidupnya. Dia hanya orang biasa yang beruntung, Ye Yan menjawab dengan tenang. Dia tidak berbohong. Kemampuannya memang diperoleh melalui keberuntungan besar dan kenangan warisan. Tapi Mu Yuan tidak mempercayainya sama sekali, dan ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi ganas. Apakah menurutmu aku tidak bisa mengetahuinya jika kamu tidak memberitahuku? Apakah menurutmu menyembunyikannya seperti ini tidak akan membawa bencana bagi sektemu? Tunggu dulu, hari ini kamu sudah sangat mempermalukanku dan berkali-kali merusak urusanku. Hutang ini tidak akan lunas begitu saja. Mu Yuan meraung pada akhirnya. Hentikan mulutnya dan jangan biarkan dia menyinggung tuan muda kedua, kata wali kota tua itu dengan keras. Penduduk kota tidak tahan lagi, dan mengerumuni Mu Yuan, mengikatnya erat-erat, dan menutup mulutnya dengan kaus kaki bau seseorang. Mata Mu Yuan merah, tetapi dia memiliki banyak trik aneh, tetapi dia bahkan tidak memiliki 5 kemampuan tempur frontal, jadi dia hanya bisa terjepit di tanah. Sekarang semuanya sudah jelas. Saya rasa tidak akan ada lagi yang ragu. Ye Yunlan dan Yue Jun saling berpandangan dengan keterkejutan di mata mereka. Orang awam tidak punya cara untuk menolak metode aneh ini. Untungnya, Ye Yan ada di sini. Pikiran ini terlintas di benak Ye Yunlan, dan cahaya tajam melintas di matanya yang indah, dan dia menatap Ye Yunfan. Lihatlah hal-hal baik yang telah Anda lakukan, Anda benar-benar memberikan wajah Tuan Ye. Wajah Ye Yunfan gelap seperti air, dengan sedikit rasa jijik. Ini hanya kota kumuh. Yang paling berharga adalah minuman keras di sini dan resep di tempat penyulingan. Adapun orang-orang tak tersentuh di kota Sishui ini. Bahkan jika semua orang meninggal, apa dampaknya? Terlebih lagi, orang-orang ini tidak mati, melainkan menjadi boneka. Bukankah ini lebih baik?
Ada begitu banyak tenaga kerja yang bisa dieksploitasi bahkan tanpa membayar upah. Namun, situasinya sekarang tidak menguntungkan baginya, jadi Ye Yunfan hanya menyimpan kata-kata ini di dalam hatinya, dengan ekspresi polos di wajahnya. Kak, apa yang kamu bicarakan? Apa hubungannya masalah ini denganku? Yue Jun berkata dengan marah, kamu datang ke sini dengan Mu Yuan ini, apakah menurutmu kami buta? Ye Yunfan menatapnya dengan dingin. Aku akan berbicara dengan tuanmu lagi. Dia hanya seekor anjing. Jangan menggonggong di sini. Sebelum dia selesai berbicara, Ye Yunlan sedikit menyipitkan matanya, mengangkat tangannya dan menamparnya. Retakan, Ye Yunlan dipukuli begitu keras hingga tubuhnya miring, dan wajahnya pertama kali menunjukkan ekspresi terkejut, dan kemudian dengan cepat berubah menjadi merah karena marah. Ye Yunlan, apa yang kamu lakukan? Bahkan jika kamu adalah wanita tertua dari keluarga Ye, kamu tidak dapat mempermalukanku seperti ini tanpa alasan. Tanpa alasan, Ye Yunlan menatapnya, dengan rasa dingin yang tak terselubung di mata hitam dan putihnya. Kamu baru saja membuka mulut untuk mempermalukanku. Siapa yang memberimu keberanian? Kamu hanya untuk pelayan ini. Ye Yunfan mengertakkan gigi karena marah. Tapi melihat mata dingin Ye Yunlan, dia tidak berani berkata apa-apa lagi. Cepat atau lambat, dia akan membalas tamparan ini. Singkatnya, aku tidak ada hubungannya dengan orang ini, kata Ye Yunfan dengan tegas. Kamu berbicara omong kosong, kamu ikut dengannya dan terus berjalan bersama, teriak seseorang di antara penduduk kota. Ye Yunfan mencibir, jadi kenapa? Saya baru saja mendengar ada masalah di kota Sisui. Jadi saya datang untuk melihatnya. Saya kebetulan bertemu orang ini dan kebetulan berjalan bersama. Apa maksudnya ini? Dia memandang Ye Yunlan. Kak, jika kamu ingin menjebakku, kamu harus punya bukti. Pada saat ini, Mu Yuan sudah sadar. Mendengar Ye Yunfan mengatakan ini, kilatan kemarahan muncul di matanya. Tapi sekarang, satu-satunya yang mungkin bisa membantunya adalah Ye Yunfan. Jadi Mu Yuan hanya bisa mendengarkan dan tidak berani menunjukkan ketidakpuasan. Kata-kata yang kuat, katakan padaku, apakah kalian berdua saling kenal? Mu Yuan memandang Ye Yunfan. Ye Yunfan juga menatapnya, dengan rasa dingin muncul di matanya. Mu Yuan menjauh dan berbisik, tidak, kami tidak mengenal satu sama lain sebelumnya. Lagi pula, dia tidak berani berjudi. Bagaimana jika dia mengungkap Ye Yunfan, tetapi pada akhirnya dilikuidasi? Lebih baik percaya bahwa Ye Yunfan masih memiliki kegunaannya dan tidak akan menyerah padanya. Seringai muncul di bibir Ye Yunfan. Orang tua ini cukup pintar. Kamu juga telah mendengar bahwa aku hanya baik hati. Tetapi kamu sangat curiga padaku. Kakak, kamu benar-benar menyakiti hatiku. Ye Yunlan menatapnya dengan dingin. Baru setelah ekspresi wajah Ye Yunfan perlahan menegang, dia membuang muka. Wajah Ye Yunfan tanpa ekspresi, tapi hatinya lega. Dia bisa merasakan sesaat, Ye Yunlan benar-benar memiliki niat membunuh terhadapnya. Tinggal sedikit lagi, dan hidup kecilku akan segera diserahkan ke sini. Untungnya, Ye Yunlan masih tidak ingin melihat keluarga Ye terpecah belah, jadi dia menolak niat membunuh tersebut. Memikirkan hal ini, Ye Yunfan tidak bisa menahan keringat dingin, diam-diam mengertakkan giginya. Sial, jika bukan karena ketidakpastian kartu apalagi yang dimiliki Pak Tua Ye, dia pasti ingin Paman Zong mengambil tindakan dan membunuh wanita ini untuk selamanya. Ye Yunlan tidak peduli apa yang dia pikirkan, dan hanya memberikan instruksi dengan ringan.
Kunci orang ini dan awasi dia. Saya akan memberitahu departemen terkait untuk membawanya pergi. Bab 458, seseorang dari masyarakat misterius datang. Saat semuanya sudah diatur, waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Wali kota tua dan penduduk kota telah sibuk sepanjang malam. Mereka sangat kelelahan, baik secara mental maupun fisik. Mereka mengunci Mu Yuan di sebuah ruangan kecil dan berpencar. Setelah Yue Jun mengatur agar penjaga keamanan dijaga, dia mengikuti Ye Yan dan Ye Yunlan kembali ke kantor direktur kilang anggur. Begitu dia memasuki pintu, dia berdiri di depan Ye Yunlan dengan ekspresi bersalah di wajahnya dan menundukkan kepalanya. "Nona, aku minta maaf karena aku meragukanmu sebelumnya. Tolong hukum aku." Ye Yunlan tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan tertawa. "Apakah kamu masih memikirkan hal ini? Tidak masalah. Kamu dikendalikan oleh orang bernamamu. Aku tidak menyalahkanmu." Yue Jun tampak kesal. Siapa Mu Yuan ini? Sungguh mengerikan dia bisa menggunakan metode aneh seperti itu. "Nona, jika Anda bertanya kepada saya, kita harus membunuh orang ini secara langsung untuk mencegah dia keluar untuk menyakiti orang lain di masa depan." Ekspresi ketegasan muncul di wajahnya, selama kami mengatur 2 orang untuk mengambil barang dengan cepat, dan setelah masalah selesai, kami akan memberikan sejumlah uang untuk dikirim ke luar negeri. Saya yakin tidak ada yang akan melihat ke dalamnya. Ye Yan mau tidak mau melirik orang ini. Yue Jun selalu memberinya kesan sebagai orang yang relatif elegan. Saya tidak menyangka dia akan menjadi tanpa ampun ketika dia memulai. Namun, Ye Yunlan menggelengkan kepalanya. Tidak. Secara logika, orang-orang seperti Mu Yuan harus diserahkan ke Asosiasi Penelitian Metafisika Tiongkok. Jika hanya ada sedikit dari kita akan membunuhnya saja. Tidak ada yang benar-benar akan menyelidikinya. Tapi masalahnya adalah hanya Ye Yunfan yang mengetahuinya. Jika Mu Yuan meninggal dan orang ini mengambil kesempatan untuk melapor ke masyarakat misterius, itu akan merepotkan kita. Yue Jun mengertakkan gigi dan berhenti bicara. Gaya manajemen Asosiasi Riset Metafisika Tiongkok terasa seperti masyarakat tidak peduli dengan pejabat. Pertama-tama, sama sekali tidak diperbolehkan menyerang orang biasa. Jika itu adalah konflik antara orang-orang di Xuanmen, dan salah satu pihak tewas dalam pertarungan tersebut, mereka umumnya tidak akan peduli. Tetapi jika seseorang melapor ke masyarakat mistik dan menuduh seorang penganut Tao tertentu membunuh seseorang, maka masyarakat mistik pasti akan mengirim seseorang untuk menyelidikinya secara menyeluruh. Alasan mengapa Ye Yunlan tidak membiarkan Yue Jun membunuh Mu Yuan sebenarnya karena dia takut membuat Ye Yan mendapat masalah yang tidak perlu. Meskipun dia tidak tahu apakah Ye Yan adalah anggota dari Sekte Xuan, dia tahu betul bahwa dengan kemampuan adik laki-lakinya, bukanlah hal yang baik jika Sekte Xuan benar-benar menangkap sesuatu. Meskipun Yue Jun tidak tahu apa yang dipikirkan wanita tertuanya, karena pihak lain telah mengaturnya seperti ini, dia tidak mengatakan apapun. Keesokan harinya, Ye Yan bangun pagi-pagi sekali. Tuan muda kedua, wanita tertua berkata bahwa orang-orang dari masyarakat misterius ada di sini. Jika Anda tertarik, Anda dapat pergi dan menemui mereka. Kata pelayan itu dengan hormat. Ye Yan tiba-tiba terbangun dan mengangguk. Aku akan segera ke sana. Sesampainya di kilang anggur, Mu Yuanzheng tampak tertekan dan diantar oleh beberapa pria berseragam dan dimasukkan ke dalam mobil polisi. Dan Ye Yunlan sedang berbicara dengan seorang pria parubaya yang mengenakan setelan tang. Ye Yan mendekat, dan pria parubaya itu menoleh ke belakang seolah dia merasakan sesuatu.
Direktur Jiang, ini adikku, Ye Yan memperkenalkannya sambil tersenyum. Kemudian dia berkata kepada Ye Yan, "Saudaraku, ini adalah Direktur Jiang Zuochuan Jiang dari Departemen Disiplin Haicheng dari Asosiasi Riset Metafisika Tiongkok." Setelah jeda, Ye Yunlan menambahkan, "Guru Direktur Jiang, Tuan Wang Xiuzang, Kepala Departemen Disiplin Cabang Haicheng, adalah teman kakek." Ye Yan paham maksud kakaknya adalah agar orang bernama Jiang Zuochuan ini bisa dipercaya. Tapi, Departemen Disiplin Masyarakat Metafisika, kedengarannya bagus, sebenarnya adalah lembaga yang memburu dan membersihkan mereka yang melanggar aturan. Kepala Departemen Disiplin Cabang Haicheng, tingkat administrasinya mungkin setara dengan tingkat provinsi. Tuan Ye benar-benar mengetahui hal yang begitu besar. Pantas saja Ye Yunfan memiliki master seperti Paman Zong di tangannya dan Mu Yuan ada. Tapi dia tetap tidak berani mengambil tindakan secara langsung. Halo, Direktur Jiang. Dia berpikir sendiri, tapi tanpa penundaan, dia mengulurkan tangannya dan menyapa. Kilatan cahaya melintas di mata Jiang Zuochuan, dan dia mengulurkan tangannya untuk menjabat tangannya. "Haha, halo, ku dengar Tuan Ye mampu mengalahkan bayi yang kesal itu dan mengambil nyawanya. Dia benar-benar seorang pahlawan." Ye Yan tersenyum tenang. "Aku hanya beruntung dan kebetulan melihatnya di buku kuno. Tidak ada gunanya disebutkan." "Saya ingin tahu dari mana asal Tuan Ye?" Jiang Zuochuan bertanya. Ye Yan berkata, "Direktur Jiang mungkin ada salah paham." Dia terus tersenyum tipis. "Saya tidak tahu banyak tentang metafisika Feng Shui. Mampu menghancurkan formasi jahat ini sebenarnya adalah masalah keberuntungan. Saya kebetulan mengetahuinya." Apa yang dikatakan Ye Yan sepenuhnya benar. Kematian bayi yang penuh kebencian itu dijelaskan secara rinci dalam ingatan yang diwariskan, dan dia hanya bertindak sesuai dengan catatan. Jiang Zuochuan mengira dia memiliki beberapa pantangan dan sedikit mengernyit, tetapi tidak melanjutkan bertanya. Bagaimanapun, filosofi manajemen masyarakat misterius adalah selama tidak ada kejahatan yang dilakukan, tindakan pengendalian yang terlalu ketat tidak akan dilakukan. Direktur Jiang, saya serahkan Mu Yuan ini kepada Anda. Jiang Zuochuan menatap Ye Yan dalam-dalam, lalu berbalik dan berkata, "Jangan khawatir, kami telah mencari orang ini lebih dari 1 atau 2 hari." Dia menunjukkan senyuman dingin. "Jika kita berbicara tentang jumlah nyawa tak berdosa yang ada, maka Mu Yuan ini cukup untuk ditembak ratusan kali." Setelah mengatakan itu, Jiang Zuochuan berbalik dan masuk ke mobil polisi lalu pergi. Ada tatapan penuh perhatian di mata Ye Yan. Apakah metafisika? Energi batin Jiang Zuochuan ini damai, dan dia jelas berasal dari metode penanaman ortodoks dari sekte yang terkenal dan lurus. Dan kekuatannya tidak lemah, setara dengan paman setia di samping Ye Yunfan. Menurut pemahamannya, ada hampir selusin petugas di Departemen Disiplin Masyarakat Metafisika Cabang Haicheng. Ini adalah kekuatan yang cukup besar. Tidak heran jika pemerintah Tiongkok dapat menekan semua sekolah seni bela diri dan metafisika yang rumit di negara tersebut, memaksa mereka untuk beroperasi secara rahasia. Saya hanya tidak tahu apakah saya bisa terlibat dengan perkumpulan okultisme. Apakah itu bisa membantu saya menemukan petunjuk rencana jahat kakek kedua? Ye Yan begitu asyik berpikir hingga dia bahkan tidak bereaksi ketika Ye Yunlan meneleponnya beberapa kali. Hingga bahuku ditepuk, dia terkejut. Dan kemudian melihat jejak ketidaksenangan yang terlihat jelas di wajah cerah Ye Yunlan. "Apa yang kamu pikirkan?"
Pesona Direktur Jiang itu begitu hebat, sehingga kamu bahkan bisa mengabaikan kecantikan seperti saudara perempuanmu sendiri. Ye Yunlan mencubit pinggangnya dan bertanya dengan mata sedikit terangkat. Ye Yan tidak bisa menahan diri lagi dan segera mengangkat tangannya untuk menyerah. Aku tidak melakukannya. Aku tidak melakukannya. Bersambung.